karena di sini mejanya ada 8, jadi 8 kelompok. Nanti Bapak akan membagikan materi bacaan. Kelompok 2, kelompok 3. Memulai pelajaran kita akan melaksanakan ice breaking. Oke, kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Mana ketua kelas? Roy, dan ini Be. Jelas banyak pun. Semua siap. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa agar pelajaran pada hari ini menjadi berkah untuk kita semua dan dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Amin. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Laksanakan ice breaking. Aturannya adalah kalau Bapak mengucapkan pagi, berarti tepuk tangannya sekali. Kalau Bapak mengucapkan siang, berarti tepuk tangannya 2 kali. Kalau Bapak mengucapkan malam, berarti tepukannya setengah atau tidak kena. Jadi kalau masih ada yang bunyi, belum Bapak sudahi ice breakingnya ya. Baik, semuanya berdiri. Siang, pagi, siang, pagi, malam. Masih ada yang salah ya? Siang, pagi, pagi, siang, pagi, malam. Ini peserta didik mampu menjelaskan dan mengimplementasikan konsep fungsi. Kemudian yang nomor 2, peserta didik mampu mengeksekusi rangkaian angka kerja. Itu termasuk algoritma ya. Terus yang ketiga, jika waktu cukup, peserta didik dilatih untuk menyusun rangkaian fungsi untuk sebuah kasus tertentu. Nanti Bapak bagikan lembarannya. Nah, sekarang kita mengenal apa itu pemikiran komputasional atau bahasa Inggrisnya computational thinking. Ada yang tahu pengertian tentang berpikir komputasional? Silakan angkat tangan. Ayo, siapa yang mau menjawab tentang pengertian ini? Berpikir komputasional adalah metode penyelesaian persoalan dengan teknik ilmu komputer atau informatika. Oh ya, ada yang lain? Arti tentang berpikir komputasional tidak ada lagi ya. Jadi sepakat semuanya, pengertian belajar komputasional adalah menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau menyajikan masing-masing metode tersebut. Coba kita lebih sederhana lagi. Kalau misalnya berpikir komputasional itu, ada yang bisa membayangkan bagaimana cara berpikirnya? Tidak beraturan. Hah? Coba angkat tangan, abstrak. Pengertian abstrak. Itu aturan ke tangan. Abstrak, arti abstrak. Abstrak itu berpikiran kamar kita masing-masing misalnya, atau di kantor atau di mana ya. Misalnya di dalam ruangan itu ada banyak benda-benda, misalnya mainan, kemudian peralatan elektronik, pakaian, kemudian lemari buku. Kalau kita mencari buku, jadi kita tidak perlu memikirkan yang lainnya lagi kan. Kita tinggal fokus ke lemari buku. Nah, itu berpikir abstrak. Jadi pikiran kita itu yang mengambil yang pentingnya saja kayak itu. Terus algoritma. Berpikir algoritma itu berpikir secara logis yang dilakukan untuk mencapai sebuah solusi. Metodenya dilakukan secara sistematis dan struktur. Ada yang sudah belajar algoritma? Algoritma itu yang
ada struktur ya. Misalnya langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Misalnya dari mulai sampai selesai itu algoritma. Sebuah resep supaya untuk menciptakan sebuah masakan kita membuat dari yang komposisi sulit jadi lebih praktis sehingga kita mudah dalam melakukan masak atau membuat sebuah masakan. Kemudian yang terakhir, pengenalan pola. Pengenalan pola ini mencari pola atau persamaan. Nah, ini untuk membantu kita dalam memecahkan sebuah masalah dengan mudah. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari 4 pemikiran komputasional ini? Jadi misalnya jika kita pergi berlibur, ada pemikiran abstrak, dekomposisi, pilihan pola, kemudian algoritma. Abstrak. Apa contoh kalau kita misalnya mau berliburan? Pemikiran abstrak, misalnya kita yang Bapak jelaskan tadi tentang mencari buku. Misalnya kita ingin berliburan ke pantai, apa yang pertama kali kita tentang pantai? Kasih lagi dulu. Rencanakan liburan ke suatu tempat yang berarti di pinggir pantai. Jelas berarti kan liburannya kemana? Dekomposisi. Ada yang tahu? Dekomposisi itu misalnya destinasi. Tahu destinasi? Apa itu? Destinasi dan anggaran. Anggaran itu kira-kira kalau bahasa sehari-hari kita budget ya. Misalnya kita mau liburan pantai, jarak dari Martapura ke pantai Lampung misalnya kan, habis berapa pulang pergi, penginapan dan yang lain. Terus pengenalan pola. Pengenalan pola itu yang mencari yang sama kan, misalnya dalam kehidupan sehari-hari supaya kita lebih praktis cara berpikirnya. Jadi misalnya kita mencari tiket bis, misal tiket travel ya, sama tiket penginapan. Kalau algoritma itu schedule atau jadwal itu ya rundown yang bisa jadi rundown itu kan algoritma, berarti kan ada strukturnya dari awal sampai akhir. Sedangkan abstrak ini Tujuan. pemikiran dasar. Nah, Bapak ada gambar. Bagiin dulu ya. Ini ada 4 gambar tentang pikiran komputasional. Coba kalian isi. Yang merah apa, yang hijau apa, biru apa, sedangkan ungu apa. Nah ini. Tulis nama kelompoknya. Gambarnya. Nah, ini misalnya apa itu? Ada gambar. Misalnya ada gambar kayak ini. Kali kasih contoh. Kotak, tapi dia kotak lebih ini. Apa berarti? Di antara 4 ini, abstrak, dekomposisi, pemilihan pola, sama algoritma. Kalau masing-masing. Pemilihan pola itu biasanya gambar ini. Silakan diisi di kertas tadi.
Benar enggak? No. Dekomposisi. Lagi kan tadi. Dekomposisi. Menjadi merubah masalah yang sulit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau sistematis. Benar enggak? Ini ke sini. Abstraksi. Abstrak. Kalau yang ini dekomposisi. Boleh tinggal sikap baca kamu jawabnya. Apa artinya dekomposisi? Artinya Pembagian masalah menjadi lebih kecil dan sistematis agar dapat dikelola dengan mudah. pikiran, Membagi masalah yang sulit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan sistematis agar dapat dikelola dengan mudah. oh ya. Jadi pengertian dekomposisi pemikiran-pemikiran yang sulit menjadi lebih kecil atau praktis sehingga mudah. Cernanya. Ah iya tahu. Waktu kapan? Nah Ini kayak ini ya. adalah tugas terakhir. Nah kakek udah dipencet ini. Oke, iya. Jangan ini ya. Oke. Tentang berpikir komputasional juga ya. Diceritakan ini ada nama anak namanya Gogo. Gogo sangat rapi dalam menyimpan mainannya. Kotak mainan Gogo berwarna-warni, yaitu merah, hijau, biru, ungu, kuning, dan kuning. Satu kotak mainan dapat menyimpan dua macam kelompok mainan. Saat ingin bermain, Gogo akan mengeluarkan kotak mainannya. Misalnya saat bermain Lego, Gogo akan mengeluarkan kotak warna hijau dan ungu. Bapak bagikan dulu lembaran. Kelompoknya sama seperti yang tadi, ditulis di belakang sama jawabannya ya. Misalnya kelompok 1, namanya siapa-siapa serta jawabannya. Coba baca sama-sama ini. Ayo, siapa yang mau membaca dah? Atur, baca. Gogo sangat rapi dalam menyimpan mainannya. Kotak mainan Gogo berwarna-warni, yaitu merah M, hijau H, biru B, ungu U, kuning K. Satu kotak mainan dapat menyimpan dua macam kelompok mainan. Saat ingin bermain, Gogo akan mengeluarkan kotak mainannya. Misalnya, saat bermain Lego, Gogo akan mengeluarkan hijau H dan ungu U. Berikut adalah warna kotak mainan Gogo dan isi kelompok mainannya. Mobil-mobilan disimpan dalam kotak biru dan kuning. B. K. Lego disimpan dalam kotak hijau dan ungu. H. U. Binatang disimpan dalam kotak hijau dan merah. H. M. Board game disimpan dalam kotak biru dan merah. B. M. Gogo selalu menyimpan kotak-kotak mainannya dengan urutan yang rapi. Setiap selesai bermain, Gogo akan meletakkan kotak penyimpan mainan yang baru saja dipakainya bermain di sebelah kiri kotak mainan lainnya dengan cara menggeser kotak mainan lain tersebut tanpa mengubah urutannya. Dalam satu hari, Gogo dapat bermain dengan satu atau dua kelompok permainan. Berikut adalah contoh isi lemari Gogo ketika Gogo selesai bermain mobil-mobilan hari ini. Sebelum, kiri, U, M, H, K, B. Sudah, K, B, U, M, H. Hari ini Gogo asik bermain dengan dua kelompok mainannya. Berikut adalah kondisi lemari Gogo. Sebelum U, M, H, K, B. Sudah, U, M, H, K, B. Bermain apakah Gogo hari ini? Pilihan jawaban: A. Mobil-mobilan binatang, B. Mobil-mobilan board game, C. Binatang Lego, D. Mobil-mobilan Lego. Contoh soalnya, misalnya dari kotak sebelum dan sesudah urutannya U, M, H, K, B, itu maksudnya ungu, merah, hijau, kuning, biru. Nah, Gogo tadi bermain dengan mengeluarkan kotak penyimpanan mainannya. Setelah main,
disimpan di mana kotaknya? Kiri atau kanan? Kiri. Ayo angkat tangan. Kotak penyimpanan mainannya seperti yang dibacakan temannya tadi. Kalau kalian nyimak, kalian bisa jawabnya. Kotak mainannya tadi disimpan di kiri atau di kanan? Siapa angkat tangan? Siapa yang jawab kiri? Yang jawab kiri siapa? Aku tadi lihat kiri, kalau tidak ada yang berani jawab kiri. Jadi kanan ya? Kotak penyimpan mainannya disimpan di kiri atau di kanan? Kiri. Jadi kalau kotak mainannya disimpan di kiri, maksudnya begini kan? Di dalam satu wadah ini ada 5 kotak mainan. Urutannya sebelumnya sebalik kertasnya masing-masing. Ungu, merah, hijau, kuning, biru. Diambilnya lah 2 kotak mainan dari mungkin acak ambilnya ya. Misalnya diambilnya kuning sama biru. Isi mainan kuning sama biru apa itu? Berdasarkan yang disebutkan 4 di atas ini. Mobil-mobilan. Mobil-mobilan kuning sama biru. Ya. Jadi setelah diambilnya ditaruhkan lagi ke kotak di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Kanan. Urutannya kan berubah itu yang di contoh di tengah-tengah itu nah, yang di sebelum sama sesudah UMH KB berubah menjadi KBUMH. Nah, berarti kalau dilihat dari situ yang berubah yang mana itu? Dari UMH KB menjadi KBUMH. Yang jelas bergeser dia tadinya UMH-nya di sebelah kiri, sesudah diambil kotak mainannya bergeser ke kanan UMH-nya. Sedangkan KB-nya yang tadinya di kanan berubah ke kiri. Yang jelas tentang ketentuannya ini, setelah diambil oleh Gogo, kotak mainannya diletakkan lagi di sebelah kiri. Jadi yang berubah di contoh soal ini, huruf apa yang berubah? Berubah posisi. Coba dilihat lagi kertasnya. Yang berubah apa itu? UMH-nya berubah tidak? UMH berubah tidak? Dari kiri ke kanan itu, dari sebelum ke sesudah. Tidak berubah kan? Tidak. Kalau KB-nya berubah tidak? Tidak. Tidak berubah juga. Kotak mainan yang berwarna K dan B, kuning dan biru. Mengapa demikian? Karena kotak kuning dan biru terletak di sebelah kiri dan berganti posisi. Jadi yang kita lihat dari contoh soal ini, kuning dan biru itu kotak mainan yang ada Gogo. Isinya adalah mobil-mobilan. Nah, sekarang kalian ditantang untuk mengerjakan soal yang di bawah ini. Urutan kotak sebelumnya ungu, merah, hijau, kuning, dan biru. Setelah diambil Gogo, urutan kotaknya ungu, merah, hijau, kuning, dan biru. Pertanyaannya, bermain apakah Gogo hari ini? Sedangkan urutan kotaknya berubah atau tidak? Jadi apa dia berubahnya? Yang contoh di tantangan soal ini. Soal untuk kalian. Setelah manfaat kita berpikir komputasional agar kita dapat memecahkan teka-teki ini untuk dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dikerjakan. Ini ada pilihan jawabannya A, B, C, D. Kira-kira mana yang benar? Yang A, mobil-mobilan dan binatang. Kemudian yang B, mobil-mobilan dan board game. Ketiga, yang C, binatang atau Lego. Yang D, mobil-mobilan dan Lego. Jawaban kalian ditulis di halaman belakang, tulis nama kelompok, terus nama anggotanya, dan jawaban kalian masing-masing. Bapak tunggu. Silakan dikerjakan. Mainan Gogo ada 5 kotak. Ini yang belum dimainkan. UMH KB. Yang sudah dimainkan UMH KB. Pak, dapat yang berubah urutannya Pak. Nah itulah tantangannya. Sedangkan kotak mainan yang sudah dimainkan Gogo itu ditaruh di sebelah paling kiri. Nah jadi mau
kotak manapun yang diambil Gogo, sesudah dimainkan, dibalikkan lagi ke paling kiri. Jadi tantangan kalian berpikir itu, kira-kira kotak mana yang diambil oleh Gogo? Jadi kalau Gogo mengambil huruf K, sekarang paling kiri. Kalau Gogo mengambil M, sekarang paling kiri. Kalau Gogo mengambil huruf B atau sama K, sekarang paling kiri. Jadi kalian banyak bingung kan? Kenapa tidak ada perubahan Pak setelah diambil Gogo?